Pasti udah pernah dengar kan buku The Selfish Gene karya Richard Dawkins? Ini salah satu buku sains paling terkenal, tapi juga paling sering disalahpahami. Nah, di sini kita bakal coba bedah ide utamanya langsung dari sumbernya, biar kita ngerti apa sih sebenarnya yang mau disampaikan sama Dawkins. Yuk, kita mulai. Kita mulai dari sebuah teka-teki. Coba deh bayangin seekor lebah pekerja. Kalau sarangnya diserang, dia bakal maju dan nyengat si penyerang tanpa ragu sama sekali. Tapi, ada harga yang harus dibayar. Begitu dia nyengat, organ dalamnya bakal ikut ketarik keluar, dan dia mati. Ini misi bunuh diri. Nah, ini pertanyaan yang bikin para ahli biologi pusing selama bertahun-tahun. Kan katanya evolusi itu soal survival of the fittest, yang paling kuat yang bertahan hidup. Terus gimana ceritanya ada makhluk yang malah rela mati buat yang lain? Aneh banget kan? Ini kan kayak, sebuah kegagalan evolusi. Perilaku kayak gini tuh ada namanya altruisme. Dan teka-tekinya yaitu tadi, tindakan ngorbanin diri sendiri ini kayaknya berlawanan banget sama ide dasar evolusi, yaitu kompetisi buat bertahan hidup. Yang perlu kita ingat, definisi ini fokus ke perilakunya, ya, bukan niat dibaliknya. Jadi kita nggak lagi nanya si lebah itu merasa jadi pahlawan atau enggak. Pertanyaannya simpel aja. Tindakannya itu bikin peluang hidup pihak lain naik, tapi dengan ngorbanin peluang hidupnya sendiri. Itu aja. Oke, jadi ada satu penjelasan yang kedengerannya logis banget dan populer banget buat ngejelasin altruisme ini. Nah, penjelasan inilah yang justru mau dibongkar sama Dawkins. Gagasannya adalah tentang kebaikan spesies. Masuk akal banget kan? Satu kelompok yang isinya individu-individu yang mau berkorban buat sesama harusnya lebih jago bertahan hidup dibanding kelompok yang isinya egois semua. Teori ini namanya seleksi kelompok. Tapi, ternyata ada masalah besar di logika ini. Coba kita mainin skenario kecil. Bayangin ada satu kelompok yang isinya baik hati semua, altruistis. Terus kita masukin satu individu yang egois ke dalam situ. Kira-kira, siapa yang bakal lebih sukses bertahan hidup dan punya banyak keturunan? Ya jelas si egois dong. Dia nikmatin semua pengorbanan yang lain, sementara dia sendiri nggak mau berkorban. Sifat egoisnya ini bakal nurun ke anak-anaknya, dan lama-lama, kelompok yang tadinya baik hati itu isinya jadi egois semua. Gagal deh teorinya. Terus, kalau bukan buat kebaikan kelompok, buat apa dong pengorbanan diri ini ada? Nah, disinilah Dawkins datang dengan ide yang, ngubah cara kita mandang semuanya. Kuncinya bukan ngubah teori evolusi, tapi ngelihatnya dari sudut pandang yang beda total. Pernah lihat gambar ini? Ini namanya kubus Snecker. Gambarnya sih 2 dimensi, tapi otak kita bisa ngelihatnya sebagai kubus 3 dimensi. Dan kalau dilihatin terus, tiba-tiba perspektifnya bisa kebalik. Dua-duanya benar, cuma beda sudut pandang. Nah, Dawkins bilang, kita harus melakukan hal yang sama persis ke teori evolusi. Ini dia nih, pergeseran utamanya. Selama ini kan kita mikirnya soal hewan, tumbuhan, pokoknya organismenya. Dawkins nanya, gimana kalau selama ini kita salah fokus? Gimana kalau pemain utamanya itu bukan organismenya, tapi gen, kode genetik di dalamnya? Coba pikirin gini deh, kita kan hidup terus mati, fana. Tapi gen kita, unit pewarisan sifat itu, dalam bentuk salinan-salinannya, bisa dibilang abadi. Dia pindah dari satu tubuh ke tubuh lain selama jutaan tahun. Dari sudut pandang ini, Dawkins ngenalin 2 konsep kunci. Yang pertama, dia sebut replikator. Ini ya, gen itu sendiri. Tujuannya cuma satu, bikin kopian dirinya sebanyak-banyaknya. Gen itu nggak peduli sama individunya, nggak peduli sama spesiesnya. Dia cuma peduli gimana caranya biar dia tetap lestari. Terus kita ini apa? Nah, menurut Dawkins, kita dan semua makhluk hidup lain itu cuma mesin kelestarian. Kita ini ibarat kendaraan super canggih yang dibangun sama gen cuma buat jadi rumah dan alat transportasi mereka dari waktu ke waktu. Kita ini kayak robot yang diprogram buat ngelindungin molekul egois yang namanya gen. Oke, dengan perspektif baru yang kedengarannya radikal ini, ayo kita balik lagi ke teka-teki awal kita. Gimana cara pandang dari kacamata gen ini ngejelasin soal pengorbanan diri atau kebaikan hati? Ini kan jadi aneh. Kalau gen itu egois dan cuma mikirin diri sendiri, kok bisa-bisanya dia nyiptain mesin alias organisme yang mau berkorban buat mesin lain? Jawabannya ternyata simpel dan keren banget. Ini dia kuncinya. Gen itu kan nggak cuma ada di satu badan. Salinan-salinan identiknya juga ada di badan kerabat kita kan? Orang tua, saudara, anak. Nah, dari kacamata si gen, ngebantu saudara itu sama aja kayak ngebantu dirinya sendiri yang lagi ada di kendaraan lain. Inilah yang disebut seleksi kerabat. Sekarang kita balik lagi ke si lebah pekerja tadi. Dia itu mandul, nggak bisa punya anak. Tapi, dia itu secara genetik dekat banget sama saudara-saudaranya dan si ratu lebah yang jadi mesin reproduksi utama di sarang.
Jadi dengan dia ngorbanin diri, dia sebenarnya lagi memastikan ratusan salinan gennya yang ada di kerabatnya itu bisa tetap hidup dan berkembang biak. Jadi, apa yang kelihatan kayak kebaikan hati di level individu sebenarnya didorong oleh keegoisan di level gen. Gen itu rela ngorbanin satu mesin kelestarian buat nyelamatin banyak salinan dirinya di mesin-mesin lain. Teka-tekinya kejawab. Tentu aja, judul kayak gen egois ini bikin banyak orang salah paham secara filosofis. Apa ini artinya kita emang dasarnya jahat dan egois dan gak bisa diubah lagi? Dawkins sendiri udah ngasih penekanan banget soal ini. Kata egois itu cuma metafora, kiasan aja, biar gampang ngertinya. Sama kayak kalau kita bilang, angin ngamuk. Kan angin nggak punya emosi. Ya molekul DNA juga gitu. Dia nggak punya perasaan, niat, atau rencana jahat. Jadi, penting banget nih buat misahin dua hal. Buku ini tuh ngomongin soal bagaimana evolusi bekerja, asal-usul sifat kita. Ini bukan buku panduan moral tentang kita harus berperilaku gimana. Ini juga nggak bilang kalau kita ini cuma boneka yang dikendalikan gen. Gen itu ngasih pengaruh, iya, tapi bukan berarti dia ngontrol kita 100%. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan pamungkas, yang paling penting. Kalau emang kita punya program biologis bawaan dari gen-gen egois ini, apa kita bisa ngelawan? Apa kita cuma bisa pasrah sama takdir genetik kita? Kutipan dari Dawkins sendiri ini, menurut saya, ngejawab semuanya dengan sempurna. Dia nggak bilang kita harus pasrah, malah justru sebaliknya. Dan ini menurut saya pesan yang paling kuat. Kita, manusia, itu spesial. Kita punya budaya, punya kesadaran, punya kemampuan buat mikirin masa depan. Justru karena kita tahu soal program biologis ini, kita jadi satu-satunya spesies yang bisa bilang, enggak, gue mau milih jalan lain. Jadi ngerti soal gen egois itu bukan berarti kita nyerah, tapi malah jadi langkah pertama buat jadi lebih baik dari program dasar kita.